kalau orang mengatakan negara Cina tidak bertuhan, ya jangan salah. Itu kan pandangan orang yang maaf aja, yang sangat dangkal sekali, hanya sangat dangkal sekali untuk melihat ketuhanan mereka. Nah sementara kita ini, ya ngapunten, bukan saya bermaksud membenturkan. Kita ini selama ini diusik hanya di pintasan dan lintasan spiritualnya enggak purna. Makanya saya berharaplah di dunia pendidikan, ya khususnya dunia pendidikan kita yang selama ini ajaran kearifan lokal, kearifan dari lokal itu dikembalikan lagi terkait di dalam dunia pendidikan, ya kearifan lokal. Jangan cuma diajarkan ajaran asing aja. Ayo gali kembali para pencetus pendidikan, para pemangku kebijakan terkait dengan dunia pendidikan. Saya berharap ini, mohon benar-benar saya mohon, kearifan lokal, ajaran budi pekerti luhur itu tolonglah jadikan materi pendidikan. Jangan terus dihilangkan kayak semacam ini. Akhirnya apa? Jati diri bangsa itu hilang. Itu yang sangat miris kita, dan itu tugas kita bersama, bukan tugas cuma sebagai sesepuh tugasnya cuma itu, enggak, semua lini punya tugas itu. Contohlah negara-negara yang masih ngugemi ajaran leluhurnya. Contohlah, ayo melihat realita yang ada. Kita ini kehilangan akan itu, kehilangan jati diri bangsa. Karena apa ya, metode-metode pendidikan kita itu sudah terusak, bisa dikatakan terusak. Ajaran kearifan lokal, budi pekerti yang luhur itu sudah dihilangkan. Dan sekarang itu lebih mengedepankan cuman otak atik pikiran tanpa mengkaji secara ilmu rasa yang disampaikan leluhur kita lewat kearifan budaya, namanya kearifan lokal tadi, gitu Mas Indra. Saya berharap itu, khususnya para pemangku kebijakan terkait dengan dunia pendidikan. Monggo, saya berharap itu, ayo digugah kembali supaya bangsa ini kembali kepada bangsa kang handarbeni budi pekerti kang luhur, dadi menungso sing nuswantara ini dadi menungso kang jar budi bawa laksana. Gitu Mas Indra. Kurang lebihnya itu. Kadang saya berpikir gini. Okay. Kalau kita melihat Cina, Jepang, Rusia, Cina kan sudah diklaim bahwa itu kan negara komunis. Tapi faktanya negaranya lebih maju daripada negara kita. Padahal negara kita ini gudangnya orang beragama. Betul. Gudangnya orang kapitayan. Nah, iya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa negara Cina yang diklaim itu negara komunis, negara orang yang tidak bertuhan dan sebagainya, bisa maju, tapi negara kita penuh dengan agama, dengan ajaran kok malah seperti ini? Nah, itu bagaimana pandangan? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat perlu kita pikirkan bareng-bareng, khususnya sedaya pemangku kebijakan dan semua lini masyarakat, dari yang paling bawah sampai ke pucuk pimpinan yang teratas. Yaitu tadi Mas Indra ya. Kenapa sih kok Cina kok bisa begitu padahal orang bisa dikatakan tidak bertuhan? Karena mereka menggunakan 3 hal tadi. Saya sudah sampaikan di awal bahwasanya suatu tatanan itu bisa berjalan dengan baik manakala didukung oleh manusia-manusia yang berkualitas. Lah manusia berkualitas itu pasti 3 hal yang dijalankan. AQ-nya dijalankan, ya toh, EQ-nya dijalankan, SQ-nya. Kalau orang mengatakan negara Cina tidak bertuhan, ya jangan salah. Itu kan pandangan orang yang maaf aja, yang sangat dangkal sekali, hanya sangat dangkal sekali untuk melihat ketuhanan mereka. Nah sementara kita ini,
nggih ngapunten, bukan saya bermaksud membenturkan. Kita ini selama ini kita ini diusik hanya di pintasan dan lintasan spiritualnya enggak purna, enggak sampai paripurna. Akhirnya merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, akhirnya tidak saiyek saiko proyo. Contoh ya Mas Mahendra, kan orang-orang tua kita, leluhur kita itu untuk melihat segala sesuatu itu kan dari kacamata diri sendiri, gitu, ngaji diri. Tak contohkan, kita lapar Mas Indra, kita lapar itu yang merasakan mana? Perut toh. Tapi perut masa bisa jalan sendiri tanpa ada dukungan kaki? Sudah menggunakan kaki, perlu melihat, harus ada mata untuk bisa melihat. Mata sudah menunjukkan, sudah tahu. Mata tidak bisa berbuat apa-apa, perut tidak bisa berbuat apa-apa, kaki tidak bisa berbuat apa-apa. Tugasnya tangan untuk mengambil. Gitu. Tangan sudah mengambil, ya toh. Kalau cuma digegaman tangan aja juga bisa mengenyangkan, harus membuka mulut. Artinya mulut punya tugas untuk membuka, memasukkan makanan tadi. Sudah di mulut pun juga begitu. Ada kebersamaan. Makanya leluhur Jawa itu leluhur Nusantara itu sangat cerdas. Sangat berbudi luhur, Mas. Makanya ada yang namanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manggrowa, karena bentuk kebersatuan secara universal tadi loh. Nah, kenapa Indonesia kok ini? Ya karena itu tadi, yang merasa tangan juga pertentangan dengan tangannya, yang merasa mata pertentangan dengan matanya, yang merasa kaki pertentangan dengan kakinya, yang merasa perut pertentangan dengan perutnya, yang merasa mulut pertentangan dengan mulutnya. Gak iso saiyek saiko proyo. Jadi soro mengkaji gitu nggak paripurna. Lah ini yang tugas kita bareng, dan ini yang terjadi. Saya tidak menyudutkan ajaran ini ajaran itu, tidak, tapi selama ini memang itu yang terjadi. Klaim, propaganda. Dan ngapunten, diakui tidak, memang di Nusantara ini kan terdiri puluhan bahkan ratusan suku, belum agama, belum budaya, belum kepulauan, belum macam-macam. Memang ini bukan sesuatu yang gampang, tapi ayolah kita rangkai bareng-bareng. Ayo kita buka kacamata dari kacamata yang lain, sisi yang lain. Ayolah kita mulai di 2024, mulai semua jajaran dari paling bawah sampai ke pusat. Ayolah saiyek saiko proyo, ojo nang de asu gede menang kerai. Gak usah merasa bener-beneran. Ayo merasa satu tubuh. Nusantara ini adalah tubuh kita, satu tubuh yang satu sama lain itu saling merasakan, satu sama lain saling membutuhkan, biar terjadi seperti harapan para leluhur, bangsa Nusantara kembali jaya dengan bahasa toto tentrem kerto raharjo. Gitu Mas Indra, kurang lebihnya gitu. Tadi Kang Didik mengatakan bahwa asumsi banyak orang kan bahwa negara Cina itu kan negara komunis dan tidak bertuhan, ya. Tapi menurut Kang Didik kan punya pandangan lain, bahwa sebetulnya orang Cina itu bertuhan. Nah, betul. Sebetulnya Tuhan itu apa sih, Kang? Orang beragama juga bicara Tuhan, gitu. Orang kapiten juga berbicara Tuhan. Nah, sebetulnya Tuhan itu siapa? Aduh, ini berkali-kali ditanyakan Mas Indra, berkali-kali. Kan sudah saya sampaikan toh, Tuhan itu secara universal, tujuan kehidupan. Nah, tujuannya tinggal apa, kan gitu toh? Tujuannya tinggal apa? Kalau kita ngomong berketuhanan, berbangsa dan bernegara, dan di situ ada berketuhanan, ya ayolah. Ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, urip kuwi cumondo, hidup itu berada di wadahnya urip. Ya toh? Urip itu berada di wadahnya urip.
dari mulai yang paling jelek sampai paling bagus, dari golongan paling rendah sampai golongan pusat, dari pemangku kebijakan paling pusat sampai bisa dikatakan kawula alit, wong cilik, oglak aglik, itu semuanya ada kehidupan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Akumulasi atau keseluruhan universal inilah namanya, kalau berjalan namanya dibuat tujuan bareng-bareng, kemana arahnya ini menjadi tujuan berbangsa, bernegara, berketuhanan. Pramila kalau kita kembali kepada ajaran Pancasila, di situ tidak kalimatnya Tuhan loh, tapi ketuhanan. Ayo kita cermati, ketuhanan, bukan Tuhan loh ya. Itu harus kita cerdas untuk melihat di situ fenomena itu. Kenapa toh para tokoh-tokoh dulu itu kok nggak Tuhan yang Maha Esa, tapi kok ketuhanan? Ya bunda, Ya. di pasal 1, di sila 1 Pancasila itu ada kalimat ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu para pemangku kebijakan, orang-orang yang winasis itu menjelaskan dan mau membuka diri lah. Ayolah Sayek Saikopriyo, jangan gampang membunuh karakter dari banyak pihak lah. Tapi ayolah kita rangkul satu sama lain. Kita rangkul satu sama lain untuk satu tujuan bareng-bareng. Tujuannya ngemong Nuswantara ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo, seperti negara-negara yang sudah maju dan sudah menjalankan agama itu bukan sekedar teori, bukan cuman bentuk-bentuk simbol-simbol, tapi sudah diaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Kurang langkung ngoten.